ke Tegal tapi ketempelan. Aduh serem. Ya jangan takut dulu foodies. Kalau tempel yang ini nggak serem sama sekali kok, malah bikin nagih. Namanya kue tempel khas Tegal, Jawa Tengah. Gak hanya kuenya aja yang legend, tapi pedagangnya juga udah melegenda. Yuk kita kenalan dulu. Sekarang ini dengan olahan pisang ini kita mau bikin apa coba? Apa? Pisang goreng? Bukan. Pisang rebus? Bukan juga. Apa aja coba tebak. Yang jelas baru pertama kali nih Vino nyobain. Ini namanya adalah tulisan tuh. Kue tempel. Hah? Bingung kan? Sama. Ini juga nggak ngerti gimana bentuknya kue tempel. Foodies, ini dia warung kue tempel Mamah Ecun. Seingat Mamah Ecun, keluarganya udah jualan dari tahun 1940. Wow, udah lama banget ya. Macun, jualannya dari tahun berapa di sini? Saya lupa, sudah tua. Jadi iya, nggak ingat. Berarti udah dari sebelumnya lagi lebih lama ya? Ya lama lah. 4 generasi. Saya sudah 4 generasi, dulu nenek. Dulu neneknya Macun berarti. 4 generasi, Foodies bayangin. Saking legendnya, banyak yang ngaku-ngaku nih sebagai cabangnya kue Mamah Ecun. Padahal mah sama sekali nggak buka cabang Foodies. Mamah Cun ini udah berumur 77 tahun Foodies, tapi terus ikut jualan. Katanya biar rasanya tetap sama dan terjaga. Wih, hebat banget Mamah Cun. Buat pelanggan-pelanggan yang dari zaman dulu pasti tetap ngikut ke sini berarti ya Mama Cun ya? Iya, Udah pada tahu ya? Tapi sekarang kan orangnya baru-baru, tapi kan enaknya datang. Iya terus, pasti. ya. Karena udah enak Iya. pasti akan balik lagi ya berarti ya? Dulu, kalau yang orang tua paling seneng ini. Ini ya, iya. tempel ini. Foodies, kita intip yuk proses pembuatannya. Masak kuenya ini mirip-mirip kayak kerak telur khas Betawi. Sama sekali nggak pakai minyak Foodies. Adonan dan isiannya cuma ditempel-tempel ke wajan aja. Nah konon katanya nih, karena proses bikin yang cuma ditempel-tempel yang bikin kue ini jadi populer, disebut sebagai kue tempel. Ini apa ini? Tepung ketan. Tepung ketan, terus pakai apa lagi dia? Kasih Kayak kelapa ya? kelapa. Ah, bener Foodies. Soalnya bentukannya tuh ada jadi kayak kelapa parut, terus kasih tepung ketan, kasih air ya, terus diaduk ya berarti ya? Ya, gurih sekali. Adonannya terdiri dari ketan putih dan santan. Santannya ini nih yang bikin spesial Foodies, karena takaran airnya itu harus pas dan sesuai takaran Mamah Ecun. Selain itu nih, nggak boleh sering diaduk-aduk ya, ntar rasanya bakal jadi asem. Setelah adonan putih ditempel ke wajan, ini pisangnya ikut dibanyak-banyak rata nih Foodies. Dicampur pakai gula merah, terus ditutup pakai daun pisang deh. Lele kok ini ditutup gini kenapa? Ya. Ini biar cepat kering, baunya bau daun pisang, jadi enak. Wih, aromanya Foodies mantul, ini bakal semeliwir. Sedap. Mama Cun, Ya. ini biasanya yang pada kesini itu orang-orang asli Tegal aja atau dari luar-luar Tegal dari juga? Jakarta, Bandung, Wah. Surabaya. Wah, oh ya? Oh, sering pada kesini, Pekalongan. Biar kita angkat. Hehehe, berhasil Mama Cun. Yes, saya berhasil. Tapi tentang rasa kayaknya sih mendingan serahkan sama ahlinya deh. Kalau ngelipet mas saya masih bisa Foodies. Yaudah, habis ini kita coba deh Foodies ya. Walaupun masaknya nggak pakai minyak, tapi kuenya nggak lengket loh Foodies. Tinggal angkat aja deh, keren ya? Yuk saatnya kita cobain skuy kue tempel Mamah Cun khas Tegal. Let's go! Ih, harumnya tuh enak Foodies. Coba bismillahirrahmanirrahim. Enak Foodies. Wow. Tekstur luarnya itu dia tuh ada sedikit crunchy, agak sedikit garing. Mirip-mirip kayak crepes gitu. Nah, dalamnya tuh manis. Moist di dalam, soft juga di dalam karena dia pisangnya tuh lembut gitu. Paling cocok makan pas panas-panas Foodies. Mirip-mirip crepes tapi versi lokal ya. Rasanya gurih bercampur dengan manis pisang dan gula merah bikin lidah langsung bergoyang. Rasa otentik dan kekhasannya itu jadi satu gitu Foodies di mulut. Ini lazis. Ini buat kalian para pecinta pisang ya. Pasti langsung suka, yakin. Apalagi kalau kalian hobinya nyemil pisang goreng, wah, ketemu ini pasti doyan, yakin saya. Ini Foodies cuman ada di sini Foodies, di Tegal. Jakarta kayaknya nggak ada Foodies.
Jadi nih foodies, kalau menurut Mama Chun, pisang kalau belum mateng dan manis, Mama Chun gak bakalan jualan tuh alias tutup. Karena kalau pisangnya nggak sesuai standar, bakalan bikin rasa kue tempel jadi asam. Wih, kualitas numero uno, mantap Mama Chun. Habis lagi Budis. Bu, mau lagi dong, satu lagi dong. Anak Budis. Oh ya, Budis harus tahu Budis. Jadi bahan dasarnya itu kan tadi kan si santan tuh Bu ya. Santan sama kelapa itu ya. Itu mereka ngadonnya itu bener-bener dengan teliti banget. Jadi bahkan katanya bahannya semua fresh. Nggak boleh sering-sering diaduk ya Bu ya? Gitu, karena kalau sering-sering diaduk ntar otomatis dia bisa asem. Tuh, kalau asem udah rasanya berubah, udah. Itu udah bukan Mama Chun lagi rasanya gitu. Tuh, Budis lihat sendiri tuh. Gimana foodies? Kalau ke Tegal jangan lupa cobain ya kue tempel Mak Echun. Lokasinya cuma ada satu ya. Ingat-ingat nih, di Jalan Hos Cokro Aminoto di Kota Tegal, Jawa Tengah. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau datangnya sore, nggak janji deh kalian mesti dapat kuenya ya. Harga satu kue tempel cuma 7.000 aja. Makanya bisa diborong nih, plus bisa buat oleh-oleh. Udah Budis. Jangan lupa ya Budis ya, untuk selalu nonton tentang makan receh. Karena cuma dimakan receh, menunya bisa recehan seperti ini. Tapi soal rasa Budis, bukan recehan Budis. Lanjut dulu Budis, sambil ngeliatin buatinnya. Enak banget semuanya. Asik juga lagu Ungu diginiin ya. Gue baru denger. Kayaknya gue beralih ke dangdut atau... Enggak. Gue bukan lagi beralih ke dangdut, foodies semuanya. Tapi gue lagi di Ayam Dangdut, daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Ini Ayam Dangdut, lihat masnya lagi dangdutan. Aduh foodies, bisa-bisa ya Anda bakalan goyang terus nyambi makan nih kayaknya. Ayam Dangdut ini memiliki 4 varian sambal yang bakalan bikin lidah bergoyang. Mulai dari sambal rujak bakar, sambal mata kecombrang, sambal cabai hijau, dan sambal saus kari. Pokoknya masuk kategori sambal kekinian dengan rasa yang aji punya nih foodies. Ini apa bro? Ini tepung ayam. ya? Tepungnya. Oh, ayam digoreng crispy pakai tepung ya? Betul. Tepungnya dicampur bumbu pasti ya? Campur bumbu, pakai Ya. lada. Jadi ayamnya foodies ayamnya tuh dipotong kecil-kecil kayak popcorn Iya, gitu. Ayam popcorn ya. Iya, betul. Ya kayak gitu ayam pop terus dicampur pakai tepung. Selain tepung crispy yang jadi bahan utama, adonan ini juga dicampur dengan tepung terigu dan sedikit tepung beras. Jadi teksturnya nggak terlalu lembek tuh pas digoreng foodies. Kayak gini foodies campurnya tuh. Aku juga bisa masak loh. Udah ditirisin gini nih. Ya kan? Ya, itu taruh lagi di sini. Taruh sini. Ayamnya dibalurin tepung dan air bumbu yang nggak cuma sekali nih foodies, tapi 3 kali. Agar hasilnya lebih crispy dan tepungnya lebih tebal setelah digoreng. Udah lumayan tebal nih baluran tepungnya, cus langsung kita goreng ya. Oke. Bener gua udah. Oke, jadi 3 menit ya. Ya. Dicemplunginya 3 menit ya. Iya, 3 menit. Pakai timer. Oke. Mari. Udah. Gini. Ya. Bayar wes. Ai teteh, pentang-pentang judulnya Ayam Dangdut, goreng-gorengnya juga pakai acara joget foodies. By the way, warung ini tuh sengaja mengusung tema dangdut karena lagu dangdut kan Indonesia banget. Kalau dia dengar musik dangdut, siapa sih yang nggak auto bergoyang? Makanya Ayam Dangdut ini tuh kepengen masakannya bisa diterima semua kalangan sama kayak musik dangdut. Sedap ya. Semoga makin laris manis deh. Amin. Oke, secukupnya lah ya. Ya. Oke, baru kita tutup foodies. Kita tutup. Iya kan? Kita shake. Sesuai lagu dangdut. Iya, sesuai lagu kita joget. Baru joget. Gitu. Oke, mari kita lakukan. Asik banget, goyang sambil masak kayak begini foodies. Kalau ayam dan sambalnya udah tercampur rata, sip tinggal disajin aja di wadah. Selain sambalnya yang spesial, nasinya juga nggak mau kalah loh foodies. Di sini ada 3 pilihan nasi daun jeruk, nasi liwet, dan nasi putih. Ayo, kira-kira kita mau pilih yang mana nih ya? Waduh.
Kita tambahin daun kailan lagi sekali lagi. Ada ijo-ijonya juga. Ini apa nih? Daun kailan. Daun kailan. Iya, crispy dangdut namanya. Crispy dangdut namanya. Iya. Daun Thailand ini juga nggak boleh ketinggalan nih foodies. Ini bakalan menambah aroma yang mantap. Ayam dangdutnya jadi makin menggugah selera gitu deh buat segera disantap. Ayo tekis semua dong, mumpung masih panas nih. Nasi jeruknya enak banget. Berasa bawang putihnya. Pas lu masukin ke mulut, foodies, aroma jeruknya tuh pecah ke mulut, ke hidung. Begitu rasanya kalau makan nasi jeruk. Rasanya sih sama kayak nasi liwet, tapi bedanya itu ada aroma jeruk di dalam mulutmu. Sementara ayamnya, kita rasa detail ayamnya deh. Mungkin tadi crispy, tapi karena kita udah sek pakai sambal. Ini sambal rujak ini, sambal rujak bakar ini, yang pasti ini ada kemiri dikit, ada bawang putih. Terus ini nggak terlalu pedas. Buat foodies semua di rumah yang nggak terlalu senang pedas, ini cocok nih. Dan ini manis, plus ada jeruknya kayaknya, karena ini agak asem rasanya. Yap, aroma daun jeruknya tuh bikin lazis banget foodies. Terus ayamnya empuk banget di dalam dan crispy di luar. Sambalnya juga nggak main-main. Sambal rujak bakar bukan sekedar nama karena ternyata beneran dibakar loh foodies. Kemudian dioseng-oseng dengan bawang merah dan bawang putih. Gak heran ya, aromanya tuh benar-benar menggugah selera. Plus level pedasnya juga nampol abis rasanya di lidah. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan dulu, foodies. Foodies, kalau geng sate-satean sama gorengan kayak begini udah pada ngumpul, tahu dong kita mau makan apa? Yes, soto ayam foodies. Tapi katanya nih soto yang ini paling nikmat dimakan bersama sate kerang. Soto apa ya kira-kira? Halo Mas. Halo. Nahan dulu kita. Mas siapa? Nafa. Mas Nafa, saya Nino nih Mas. Mas Nafa, ini kan aku udah megang kerang nih. Nah ini di sini tuh menu apa sih yang makannya tuh pakai beginian? Menu soto ayam Semarang sih mas. Soto ayam Semarang. Yap, warung soto Gamblang di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur ini emang spesialisnya soto ayam Semarang foodies. Meski dari penyajiannya sama-sama menggunakan mangkok kecil seperti soto Kudus, tapi aslinya beda loh. Nah jadi Gamblang itu apa aja isinya Mas? Soto Gamblang itu kenapa harus ada apa? Kerang ini kenapa tuh? Bisa ceritain dikit nggak? Kalau soto Semarang itu kan memang khasnya pakai sate kerang gitu. Sate kerang, ada tempe goreng gitu. Dia sotonya tuh soto bening gitu. Soto bening. Nah, Foodies, satu lagi ternyata soto Semarang itu kuahnya kuah bening, bukan kuah santan ya? Bukan kuah susu juga ya? Bukan. Nah, daripada penasaran langsung ajak foodies racik-racik yuk Dino. Skuy! Untuk isian wajib soto Semarang ini ada soun, toge, sama suiran daging ayam. Eits, bukan ayam sembarang ayam loh ya, karena ayamnya udah diolah pakai bumbu rahasia. Nah, ini nih Foodies, yang membedakannya ini ayam bacem. Berarti ini ayam bacem ini udah diolah sedemikian rupa dengan bumbu-bumbu ya? Iya, udah kita kasih bumbu. Ah. Jadi biar rasanya nggak hambar gitu mas. Oke, ini bumbu-bumbunya buat bikin ayam bacem ini apa aja? Bumbunya rahasia dong. Oh, Foodies, dari kasih tahu rahasia, tapi yang pasti. Tapi kalau bumbu bacem itu biasanya cenderung manis gitu mas. Manis. Ya. Oh, Khasnya orang Jawa kan gitu. Ya. Baceman manis. Standarnya bumbu baceman itu biasanya pakai bawang, kemiri, ketumbar, sama gula merah foodies. Kalau ayamnya satu ini nih ditambahin cinta dan kasih sayang kali ya. Iya. Nah ini yang bikin kita beda nih. Bawang putih goreng. Ini jadi kuahnya bikin lebih semerbak wanginya gitu. Tabur-tabur bawang putih gorengnya no play foodies, royal banget. Bikin gak sabar ya kepengen icip-icip. Cus atuh langsung dibanjur kuah aja tuh Nino. Mas, bentar dulu mas. Ini kita kenapa, Mas? ada dua kuah nih mas. Yang satu kita kuah kaldu, yang satu kuah sotonya. Gimana? Ada kuah kaldu Sama kuah sotonya. kuah soto. Iya. Itu gimana tuh Mas? Saya bingung tuh. Kuah soto sama kuah kaldu kan sama, ini kan buat soto. Beda. Kalau kita ada satu kuah lagi yang bumbunya lebih nendang gitu mas. Oh, yang mana Mas? Yang ini mas, kuah kaldu ini.
Wadidaw, fix lah ini kalau soto Gamblang tuh soto terniat sepinang ranti ya. Racikan kuahnya aja sampai 2 macam foodies. Nah kalau foodies perhati ini, kuah soto Semarang itu khas banget loh. Warnanya bening kecoklatan dan ini beda sama kuah soto Kudus yang jauh lebih bening. Foodies sudah siap dibuat ngiler sama seporsi soto khas Semarang lengkap dengan menu pendamping seperti sate kerang, sate usus, sate telur, tempe goreng, dan sosis Solo. Beserta nasi ayam dan rempah tumbuknya. Waduh, mau dong. Mari makan foodies. Kita cobain ya, bismillah. Ini benar-benar kaya banget rasanya. Bawang putihnya itu tuh kerasa banget. Kaldunya juga beda banget rasanya. Strong banget. Tapi nggak menghilangkan rasa original dari si bumbu-bumbu lainnya. Dan memang khas banget, ini khas banget. Beda dengan soto-soto yang pernah aku cobain. Ini sesuai dengan namanya lah, khas Semarang. Kuncian lazisnya soto Semarang emang ada di bawang putih sama kemirinya. Bikin kuah sotonya jadi wangi, gurih, dan tidak terlalu encer. Bawang putih itu memang ngasih aroma yang beda ya. Wangi itu memang lain daripada soto yang lain. Terus juga tadi karena dikasih perasan jeruk nipis, jadi rasa segernya juga lebih dapet. Dan ayam bacemnya ini nih. Nih ayam bacemnya, nah ini dia nih. Itu tuh lembut banget teksturnya. Biar makin nampol nih, harus banget ditambahin sama sate kerangnya ya foodies. Wih, kerangnya mantep, gede-gede. Wih, tekstur kerangnya tuh empuk loh. Saya pikir tadi kerang ini kalau diolah begini aja itu bakalan kayak alot, kenyal gitu. Ternyata ini enggak. Ini benar-benar empuk. Dikunyah tuh juga nggak yang nempel di gigi. Dan sekali telan langsung meluncur ke dalam lambung. Nah, kalau foodies bukan penggemar sate kerang, di sini juga ada sate usus, sate telur, sate paru, perkedel, sosis Solo, tempe, dan mendoan gorengnya juga foodies. Tinggal dipilih aja sesuai selera. Harganya mulai dari 2.000-an. Kalau untuk sotonya, seporsi mulai dari Rp9.000 aja foodies. Ya, buat para pengabdi pedes, sambal di sini jangan di skip ya, karena pedesnya tuh pakai banget, dijamin nampol lah ini. Lanjut Nino, kita takis nasi ayam rempah tumbuknya ya. Widih, karena ini udah ditumbuk alias digeprek, daging ayamnya auto merotol gitu tuh foodies. Foodies, daging ayam itu benar-benar empuk banget, garing di luar, tapi di dalamnya itu tuh lembut, enak banget. Rahasia garing ayam rempah ini ada di proses penggorengannya. Menggorengnya sambil disayang-sayang gini nih foodies. Sambil disiram-siram ya meski udah tenggelam dalam minyak panas. Ini nih yang bikin bagian luar ayamnya crispy maksimal. Aromanya juga beda. Nggak seperti ayam goreng biasa yang hanya diungkep dengan bumbu sederhana. Kalau ini lengkap banget. Rempahnya benar-benar komplit. Tanpa sambal pun ini sudah enak. Digaduin endul, disambelin sedep, dimakan bareng sama nasi, apalagi foodies bikin nambah-nambah. Ayamnya gurih, wangi, dan sama sekali gak amis. Lazis pol. Seporsi kenikmatan hakiki ini harganya Rp25.000 aja foodies. Gaskan gak sih? Gaskan lah. Nah foodies, ini Nino keidean nih mau gadoin sate kerang sama sambal bebeknya. Emangnya enak tuh. Tekstur kenyal dari kerangnya ketemu sama sambal berminyak nih, yang benar-benar berminyak banget dari sambal bebeknya tuh. Pedesnya, aduh, angkat tangan deh, ini enak banget. Itu pedesnya sampai ubun-ubun kayaknya ya. Nah, buat foodies yang udah kebanjur ngiler, ya udah jangan ditahan-tahan, daripada kepikiran langsung meluncur aja guys ke Soto Gamblang ya. Nih, Denina udah bakal langsung bocorin acar-acarnya kok, biar kamu gak nyasar. Oke foodies, jadi kalau kalian ingin merasakan betapa enaknya Soto Gamblang khas Semarang ini, datang aja ke sini.
ke warung soto gamblang khas Semarang di Jalan Raya Pondok Gede nomor 36A di seberangnya Terminal Bus Pinang Ranti atau dekat Tamini Square. Pokoknya di sini bakal dijamin ketemu makanan yang enak-enak dan murah pastinya. So, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ayo Foodies, kita makan lagi. Salam olahraga Foodies. Tumbenan ya kita nggak ada salam receh. Ya boleh dong sekali-kali bakar lemak kan. Jangan kulineran mulu Foodies. Apalagi kalau olahraganya ditemenin sama pemain bulu tangkis berprestasi kayak Kang Hendra gini nih. Duh, apa semangat lah ya kita. Tapi bukan makan receh namanya kalau olahraganya nggak dibarengin makan-makan ya. Cocok banget gak sih tempat makannya? Habis main bulu tangkis, pesan makanan tinggal ngesot. Wih, mantap ini. Apalagi kalau mau main di sini Foodies, gak perlu reservasi cem-macem kok. Soalnya ini terbuka untuk umum. Tinggal modal raket aja Foodies. Resep kuliner di sini emang Jepangan banget ya. Buat yang demen ramen kuah ada, ramen kering ada, nasi juga ada kok. Tinggal disesuaiin aja itu sama selera kalian. Pertama kita siapin dulu perbumbuannya ya, yakni ada tare atau campuran sos kedelai dan cuka beras serta minyak. Nah Foodies, ini masnya lagi goreng katsunya, tapi bener-bener saya ini nggak berani nih, karena memang bener-bener harus merata, terus juga panasnya harus pas. Katsu ini nih yang jadi topping creamy miso ramen ya. Ngelihat filet ayam berlapis tepung yang berwarna keemasan kayak begini, udah kebayang gak sih itu bakal se-crispy apa? Biar al dente alias matangnya pas, ramennya nggak boleh direbus lebih dari 1 menit, yes Foodies. Nah begitu matang nih, tinggal tambahin kuah, topping katsu, jagung, dan juga jamur. Ini jamur namanya apa mas? Jamur apa mas? Shiitake. Shiitake? Iya. Jamur Jepang juga? Iya. Nih, jamurnya diimport dong dari jauh nih Foodies. Udah rasanya nggak kalah otentik sama ramen-ramen lain. Tapi biarpun pakai jamur shiitake ala sultan, tenang, harganya masih tetap receh kok. Kita cobain nih yang miso ramen. Pas banget, nggak sesuai namanya, miso creamy, jadi kuahnya itu creamy banget, mantap, capek hilang. Kalau Melayu punya mie laksa dengan kuah santan yang creamy, olahan mie khas Jepang yang satu ini juga nggak kalah creamy. Kuah super kental dengan cita rasa miso atau pasta kedelai khas Jepang, dijamin deh bikin kalian pasti bakalan ketagihan. Kebayang gak sih katsu yang crunchy abis, terus ketemu sama kuah kental fix, ini baru yang namanya duet maut, endes abis. Pokoknya mulai dari kuah, mie, sampai toppingnya semuanya gak ada yang fail tuh Foodies. Gak demen makan ramen berkuah? Nah, Abura Ramen ini bisa banget jadi solusi. Rasa gurih dari soyu berpadu juicy-nya potongan daging wagyu. Wah, gak ada lawan lah. Mantap. Karena tadi juga melihat cara gorengnya, jadi memang ini teksturnya itu juga penggorengannya merata. Jadi pas banget, ada sedikit kriuknya lah gitu. Terus ada juga dipakein bawang-bawangnya dan telur alik-alik putih. Mantap. Biarpun di Jepangan, menu chicken katsudon ini tuh definisi comfort food banget pokoknya. Semangkuk nasi hangat disajiin pakai telur urak-arik yang lembut bingits dan potongan katsu, makanya udah auto bikin nyaman banget Foodies. Pokoknya pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui emang cocok banget buat tempat makan sekaligus lapangan bulu tangkis ini. Buka dari jam 2 siang sampai jam 10 malam Foodies, tempat ini perfect nih buat nyore-nyore santuy. Ditambah lagi harganya juga sangat terjangkau, mulai dari 35.000 udah bisa icip-icip ramen dan rice bowl-nya dong. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Es putar mencecah kelapa muda.
Alah, gak nyangka suaranya istri teh bagus pisan. Ada Akang? Jadi malu. Kuliner tradisional yang punya nama lain es kemong ini foodies rasa-rasanya udah mulai hampir punah ya. Secara udah mulai kalah nih sama es krim yang lebih kekinian. Tapi tenang, buat yang kepengen kangen-kangenan masa kecil bisa banget nih icip-icip es puter ini. Di sini ada rasa nangka, ada rasa duren, ada rasa alpukat sama kopior. Ada 4 rasa. Iya, Gimana kalau aku mau cobain semua rasanya? boleh banget. Variannya juga lumayan banyak ya foodies, jadi kalian bisa pilih salah satu. Atau kalau mau di mix juga sabi kok. Nah yang spesialnya nih guys, toppingannya itu juga menarik. Dari mutiara, potongan roti, semprong, karamel, susu, nata de coco, sampai buah durian. Wah kacau ini sih, ini mah another level of es puter ya. Sementara Fully racik es puter, Kevin juga nyiapin kebab Jepang spesial nih buat istri tercinta. Untuk isiannya sih 11-12 lah ya sama kebab pada umumnya. Pakai daging, sayuran. Nah yang bikin beda ini nih foodies, dikasih nori alias rumput laut. Selain kebab Jepang, Kevin juga mau bawain okonomiyaki dan takoyaki juga nih foodies. Isian takoyakinya juga variatif loh, ada smoked beef, bola salmon, dan juga gurita. Untuk okonomiyakinya, campurannya juga sama ya kayak isian takoyaki. Perbedaannya cuma pada bentuk dan ada tambahan sayurannya. Oke foodies, kita icip-icip, skuy! Nampol banget. Enak ya, terus sama toppingnya tuh cocok banget ya. Ngeblend banget. Ini ada nata de coco-nya gitu. Oh, Tuh. mantep banget foodies. Apalagi ada tambahan topping durian ini foodies, jadi makin nikmat. Daging duriannya tebel, lazis. Berasa banget kelapanya. Ya? enak. Terus tuh nggak terlalu manis, Ini pas enak banget banget. foodies, ini enak banget nih. Menurut aku alpukat sama durian itu perpaduannya pas sih, itu enak banget. Jadi kita ada taste alpukatnya sama taste durian itu berpadunya Pas cakep. ya. Enak. Dan ini aku seneng banget yang kopior. Iya. Manisnya tuh pas banget dan merasa kelapa-kelapanya tuh. Iya emang enak banget nih, unik banget rasanya. Es puter kopiornya juara, rasanya tuh klasik banget. Meskipun dikasih topping saus karamel dan juga kental manis, tapi rasanya nggak kemanisan. Endelita. Es puter alpukat mix duriannya juga lazis ya foodies. Alpukat dan duriannya tuh terasa banget. Nah kalau es puter yang pakai roti rainbow ini nih yang rasa nangka foodies. Dipadu dengan roti, enak juga loh. Dan asli ada potongan nangkanya gitu. Teksturnya lembut banget, es krimnya juga enak gitu di mulut ya. Sama nih toppingnya tuh lengkap banget, super enak. Ini oke. Walaupun lengkap, tapi tuh manisnya bisa pas dan rasanya tuh ngeblend di kita. Jadi si es krimnya nggak terlalu manis karena banyak toppingnya gitu. Iya. Nggak apa sih giung ya kalau bahasa nggak mahkeh Iya. gitu. Dan ini juga durian ini nggak main-main, maksudnya beneran duriannya utuh. Overall, es puternya tuh recommended banget ya foodies. Cobain deh karena rasanya Andelita dan bikin foodies nostalgia ke masa kecil. Oke deh, masih ada nih kebab Jepang yang udah kita icip yuk. Nah, kebab Jepang itu emang enak banget saya. Ya membedakan dari kebab Turki itu. Kalau misalkan kebab Turki itu nggak ada norinya. Kalau ini ada norinya. Oh iya, tuh. norinya jadinya tuh Ya lihat kan? tuh. Bisa buka Semua isian kebabnya ketika bercampur di mulut tuh rasanya lazis banget. Kulitnya juga enak, karena tadi kan dipanggang juga menggunakan mentega, jadi kayak ada rasa asin-asinnya gitu foodies. salmonnya tapi tuh rasanya nggak amis. Sama sekali nggak amis. Iya. Takoyakinya juga lazis dengan isian yang variatif, jadi nggak cuma gurita doang. Nah kalau foodies nggak suka gurita, bisa pilih isian lain nih. Ada smoked beef dan juga bola salmon. Endul loh. Udah gitu nih, taburan katsuobushi alias ikan cakalang asapnya ini menyempurnakan rasa foodies. Bikin takoyakinya jadi semakin sedap. Terus okonomiyakinya gimana nih? Isiannya itu kurang lebih sama kayak takoyaki, hanya bentuknya aja beda sayang. Oh. Ada gurita, bola salmon, sama smoked beef, tapi bentuknya aja beda. Rasanya sih sama. Unik ya, dia tuh ada ini juga nih, ada sayurannya, ada kolnya. Dan rasa-rasanya ya hampir-hampir mirip martabak khas
habisin. Semuanya lazis, dari kebab Jepang, takoyaki, sampai okonomiyakinya. TOP. Yuk, buat yang kepengen cobain es puter mamba, Foodies tinggal siapin aja budget mulai dari 12 ribuan. Harga serece ini Foodies bisa bebas pilih varian rasa. Tuh, kurang receh apa lagi coba? Langsung aja datengin ya guys, tempatnya di Grand Galaxy City, Bekasi. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan.